Ya, saudara sekalian, saya kebetulan bersama kalau kemarin malam bersama Roy Suryo, nah ini bersama Dr. Tiva. Maunya sih bersama Rismon Sianifar, tapi dia lagi asik mancing di balik saya. Ya. Dok, terima kasih dok ya. Mau ditodong malam-malam begini ya digeruduk, karena ada dua hal yang saya tanyakan dok ya. Kita bicara politik sedikit, boleh ya? Karena politik tetap saja kan bisa ilmiah kan. Jadi pertanyaan saya itu dok terkait dengan itu. Ya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan mengenai kepolisian ini, ya. Karena kepolisian ini itu sangat terkait juga dengan kasus yang saat ini menderas Dr. Tiva. Kita veteran aja kan. Kita tahu bahwa Kapolda Metro itu diganti Prayoto, diganti yang baru, ya diganti Asep. Tapi baru diganti agak apa istilahnya? Baru beberapa hari agak sial Asep. Tiba-tiba ada kasus seperti ini, ya kan? Tapi ini mohon maaf, ini konon katanya salah satu yang membuat Karyoto diganti adalah sebelum kita bicara tema soal copot atau pengunduran diri, salah satu faktor yang diganti karena konon katanya dia tidak kunjung menersangkakan atau apalah 12 tokoh itu 12 aktivis yang sudah pertama tentu RRT. Silakan dok, itu dulu pancing awalnya. Dari situ ya. Iya. Ya. Kalau saya sih sekarang ini justru concern ya. Pikiran saya itu terkunci kepada peristiwa beberapa hari terakhir ini dan sepertinya juga karena semalam kita juga baru tahu ya bahwa ada kejadian juga di Bandung kan, di Unisba, Universitas Bandung yang Universitas Pasun dan Pasir. Artinya kita melihat bahwa ini kan berkemungkinan terus berlanjut. Dan bisa jadi eskalasinya bahkan makin membesar karena kota-kota yang lain juga kan tremor juga nih. Tremor itu istilah gempa tektonik gitu ya. Ketika gempa terjadi pada satu tempat itu ternyata dia tremor dan menghasilkan eskalasi kerusuhan yang sama. Tremor itu kayak retak seperti gempa tektonik gitu. Begitu gempanya muncul di sini kemudian dia tremor bergerak ke segala arah begitu ya seperti kita. Walaupun sebetulnya itu tidak pernah yang namanya sungguh pun gempa itu kan selalu ada polanya. Dia menjalar kemana. Jadi ini belum kita lakukan penelitian saja. Kalau nanti kita lihat event ini nanti secara retrospektif, pasti kita akan lihat sebuah pattern. Sebuah pattern. Tapi saya nggak mau bicara di situ. Saya lihat dari aspek betapa berbahayanya kalau kita membiarkan Kapolri masih terus dalam jabatannya. Karena ini masalahnya bukan soal persoalan kepolisian, ini gagal, kegagalan total dalam bagaimana polisi itu memberikan perlindungan kepada masyarakat, bagaimana polisi itu menghasilkan keamanan bagi masyarakat, bahkan sampai korbannya, korban yang ini baru sampai dengan hari ini ada 10 yang terlaporkan, kita belum tahu sampai kapan. 10 itu dari mana aja? 10 kan, pertama almarhum Afan Kurniawan, Syuhadani Afan Kurniawan. Kemudian Jogja, Reza, kemudian bukan Reza Halid ya? Reza Sendi Pratama. Reza Sendi Pratama, kemudian juga yang di Makassar, bahkan ada satu perempuan juga kan. Ini kan kita melihat bahwa kalau sampai Kapolri ini masih terus kita biarkan atau pemerintah biarkan dan rakyat tidak melakukan sebuah perlawanan, penekanan terus agar pemerintah memberikan sebuah sikap tegas kepada Kapolri, maka mungkin kita harus berpikir untuk membuat bagaimana si Kapolri ini tahu diri dan dia mundur. Karena sungguh tidak pada tempatnya ya. Orang dengan jabatan setinggi Kapolri dengan kejadian seperti ini, mengerikan ini, masih terus bertahan dengan jabatannya. Ini kan mengerikan sekali gitu. Ada seseorang yang jelas gagal total dengan sudah merugikan negara ini, sudah memberikan korban, sudah menghasilkan korban begitu banyak nyawa anak-anak muda, bahkan anak-anak itu seusia anak saya. Ngeri sekali, saya sebagai ibu tuh sedih pilu
tak terkira. Bisa dibayangkan ya, kehilangan anak ujung tombak 21 tahun gitu, Iya, seperti Afan tahun Kurniawan. lahirnya itu tahun lahir anak bungsu saya gitu. Iya, iya. Saya bisa 2004 merasakan ya. betapa sedihnya keluarga itu, apalagi kita tahu bahwa Afan itu tulang punggung keluarga. Iya. Dia seorang anak yang baru saja pentas dari masa remaja, dia harus menanggung 7 anggota keluarga, dan kini anak itu tiada. Iya, iya. Dan ini jelas sepenuhnya kesalahan dari Kapolri. Ini nggak bisa kita biarkan, rakyat nggak bisa biarkan Kapolri ini terus memegang jabatannya. Jelas peristiwa ini tuh dia gagal. Sebagai Kapolri itu dia gagal. Mengapa dia masih bertahan? Dan bahkan dalam statement yang terakhir dia mengatakan bahwa hak prerogatif dari presiden. Artinya dia benar-benar nggak mau melepaskan jabatannya. Itu sesuatu yang jadi sudah tidak kita masuk akal. Kaitkan dengan kebiasaan di luar negeri ya. Saya lihat misalnya ada menteri yang mengundurkan diri karena Perdana Menteri bahkan menerima dana sumbangan kampanye yang melanggar aturan. Padahal kecil aja dari luar negeri. Kemudian ada apa-apalah. Tapi ini sampai ada korban jiwa, orang meninggal, kerusakan di seluruh Indonesia. Kok tidak ada mental responsibility? Ini bukan soal sentimen ya, tapi aneh gitu loh. Aneh sekali gitu. Karena kita kan direct ya, kalau kita bicara soal pengamanan kan tugas polisi. Oke lah, ada presiden di atas polisi, tapi kan seluruh urusan presiden. Tapi ini kan urusan yang betul-betul di bawah komando Kapolri, yaitu Kamtibmas. Ini dia orang yang bertanggung jawab. Iya. Lembaganya polisi yang paling bertanggung jawab, dan dia sebagai Kapolri itu dia adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dan ini mengerikan sekali. Kejadian beberapa hari ini mengerikan sekali, dan kedepannya coba kita lihat bahwa kerusuhannya nggak akan berhenti, belum akan berhenti, dan dia masih bertahan bercokol dengan jabatannya. Ini buat saya itu udah nggak masuk akal sama sekali. Terbuat dari apa nih hati Kapolri? Hanya soal jabatan. Iya. Selain itu, Dok, yang saya dengar sekarang ini kegagalan polisi itu tampak dari sepertinya ya. Sekarang sudah pengambil alihan oleh TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan itu bukan polisi lagi yang mengamankan, tapi TNI. Gitu. TNI itu udah terjun. Artinya apa? TNI membuat malu polisi. Iya. Ya kan? Berarti polisi gagal. Polisi gagal. Dan komponen paling tinggi kegagalan itu ya Kapolri. Makanya saya sebagai ibu, sebagai rakyat, mewakili suara hati rakyat. Kapolri, Anda itu bukan soal nggak tahu diri lagi, nggak tahu malu lagi. Anda nggak punya hati nurani. Anda nggak punya hati nurani. Anda tuh udah nggak punya harga diri menjadi Kapolri sekarang. Anda nggak punya rasa malu dengan menyebutkan bahwa saya mundur atau tidak itu hak prerogatif presiden. Anda nggak tahu malu. Anda nggak tahu diri, Anda nggak tahu malu, Anda nggak punya hati nurani. Harusnya tidak membebani presiden. Tidak sekadar membebani presiden, Anda ini menjadi beban bagi bangsa ini. Mundurlah. Kalau Anda nggak punya hati, Anda nggak punya malu, Anda nggak punya harga diri, Anda sekarang nggak punya hati nurani. Entah apa yang bisa membuat Anda menyatakan Anda mundur. Saya nggak tahu lagi. Dan Anda nggak bisa memberikan beban kepada presiden. Anda kan, saya tahu, Anda pengennya presiden yang bilang, oke, Kapolri Anda mundur. Enggak kan? Anda kan maunya begitu, Kapolri. Ya kan? Kapolri maunya presiden. Padahal itu sudah lebih dari menjatuhkan martabat Anda tuh, kalau sampai Anda dicopot. Akan lebih Anda punya rasa besar hati sedikit aja. Kalau Anda menyatakan dengan ini, saya menyatakan mundur. Seperti yang terjadi di negara lain. Selain itu, Dok, ini sebenarnya yang paling fatal ya. Yang paling fatal itu kan tentu ya, kita tidak menafikan korban jiwa, kita tidak menafikan kerusakan-kerusakan. Tapi yang paling fatal itu adalah Sigit Listio membuat polisi jadi the common enemy, jadi musuh bersama. Yang kayak tadinya pelindung dan pengayom masyarakat, fungsi normalnya tiba-tiba jadi the common enemy. Ini ya perbincangan antara teman-teman aktivis, juga perbincangan antara ibu-ibu. Ini nih polisi ini udah nggak ada harga dirinya lagi. Sekarang ini Anda bisa lihat ya Kapolri dan Pak Kepolisian. Mudah-mudahan juga Bapak Presiden juga bisa menyaksikan tayangan sekarang ini, video ini. Rakyat itu dengan kejadian beberapa hari ini sudah nggak punya lagi rasa takut. Ketika rakyat sudah tidak punya lagi rasa takut, kekuasaan dipegang oleh rakyat.
Dan ini akan menghasilkan sebuah peristiwa yang akan terus menjadi domino efek akibat dari kegagalan polisi dalam menjaga bangsa ini. Dari sejak kemarin waktu Afan Kurniawan wafat ya, oleh lindasan dari mobil Brimob, Barakuda Brimob, itu di titik itulah rakyat memiliki power bahwa polisi akan menjadi sasaran dari rakyat. Dan ini akan bisa berakhir, akan bisa terselesaikan apabila Kapolri turun. Paling tidak ya, paling tidak panasianya adalah Kapolri mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Betul. Dan itu relief ya bagi rakyat. Akan relief. Karena memang itu satu-satunya cara untuk bisa lumayan meredam dari kerusuhan yang terjadi. Dok, ini ada satu hal ya. Saya tahu dokter bukan ahli psikologi ya, tetapi kenapa sih pemimpin di Republik Indonesia ini selalu dalam tanda kutip ya tidak tahu malu, tidak mau take responsibility terhadap sebuah kegagalan. Bahkan kegagalan yang luar biasa seperti yang dialami kita saat ini kan. Itu karena apa ya? Karena habit ya, habit yang dilihat habit atau kebiasaan. Jadi ini bukan budaya. Jadi kalau budaya orang Indonesia itu budaya malunya sangat tinggi. Dan ini masih tercermin dalam sikap-sikap rakyat yang hadir sekarang. At least selama 10 tahun ini adalah habit atau kebiasaan. Kebiasaan tidak tahu malu. Kebiasaan pejabat, dan itu bukan sebuah tradisi, bukan sebuah budaya, bukan sebuah tradisi. Jadi di kalangan rakyat itu kita masih tinggi sekali memegang budaya malu. Tapi ini di kalangan pejabat itu yang terjadi adalah adanya habituasi, pembiasaan yang terjadi karena pejabat yang di bawah melihat pejabat yang di atasnya lagi, pejabat yang di atasnya melihat pejabat yang tertinggi. Yang kita lihat 10 tahun memang benar-benar orang yang tidak punya rasa malu. Ya, kalau kita lihat misalnya pucuk pimpinan seperti presiden, memang saya itu sebagai orang hukum tata negara ya harus masuk akal juga. Kalau setiap saat diminta mundur, nggak jalan ke tata negaraan. Tapi paling tidak dia harus bertanggung jawab. Nah kalau kita balik Dok ya, misalnya, kenapa nggak bentuk tanggung jawab itu dilimpahkan aja kepada presiden agar presiden memberhentikan Kapolri misalnya? Ya ini kan kita juga bertanya-tanya juga sebenarnya. Jadi kan presiden itu memegang jabatan tertinggi, punya kekuasaan yang tertinggi. Kalau ada anak buahnya dalam hal ini Kapolri itu ternyata memang tidak kompeten atau melakukan kesalahan yang fatal, seharusnya kan presiden yang harus katakanlah punya hak prerogatif, punya kekuasaan untuk langsung mencopot Kapolri itu dan gitu ya, seharusnya memang. Nah ini menjadi pertanyaan kita kan, apa sih presiden kenapa tidak melakukan apapun? Sebenarnya apa sih yang mengekang dari presiden sekarang sehingga tidak melakukan apapun? Apakah sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ini seeking for help? Bang, saya lagi live, nanti saya kembali ya. Jadi presiden ini lagi seeking for help, lagi minta tolong sama rakyat. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan presiden ini apa tidak sampai hati, atau dia punya pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga beliau yang seharusnya melakukan sebuah kekuasaan yang dipegang itu tidak juga beberapa hari ini. Makanya ini sebenarnya juga bisa menjadi blunder bagi legitimasi dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini permintaan rakyat ya, mudah-mudahan selaras dengan apa yang dipikirkan rakyat. Dua, apakah presiden yang memecat ya atau memberhentikan Kapolri, atau Kapolri ya memiliki sebuah sikap martabat untuk mundur dari jabatannya. Ini ada dua nih. Dan menjadi sebuah misteri. Memang lucunya begini ya, kita ini punya dua hal. Pejabatnya sungkan untuk memberhentikan, yang bersangkutan yang harusnya tahu diri nggak tahu diri, terus pimpinannya juga sungkan memberhentikan. Nah sekarang kalau saya boleh bicara kepada presiden, apakah presiden tega, lebih tega, lebih tidak tega, lebih sungkan untuk memberhentikan anak buahnya yang melakukan kesalahan total sampai menimbulkan korban nyawa dari rakyat? Apakah presiden itu masih lebih memikirkan itu dibandingkan dengan presiden lebih tidak tega kepada rakyatnya
Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah presiden lebih tidak tega untuk memecat atau meminta atau memecat lah ya, memecat Kapolri dalam hal ini? Mencopot lah gitu ya, bukan mencopot Kapolri ini. Itu presiden lebih tidak tega, dan presiden lebih tega kepada rakyat menjadi korban atas ketidaktegaan dari si Bapak Presiden ini. Gitu. Jadi presidennya itu nggak tega sama Kapolri, nggak tega mencopot Kapolri, tapi mengorbankan rakyatnya. Itu tuh kejadian. Kalau kita kaitkan Dok ya dengan korban jiwa dan lain sebagainya, harusnya Kapolri sudah mundur waktu kasus Kanjuruhan itu. Iya, dan itu kabarnya sampai 300-an. Iya, ratusan orang yang meninggal. Masalahnya tadi saya bilang kalau kita mundur ya sampai kepada Kanjuruhan, itu yang saya bilang habituasi. Waktu itu Kapolri punya pimpinan presiden. Presiden ketika ditanya bagaimana korban Kanjuruhan, jawabannya cuma hehehe. Saya akan jawab di lain waktu. Nah itu bukan habituasi loh, pernyataan yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Kanjuruhan itu tahun 2022 ya. Ya jadi itu habituasinya itu muncul dari situ. Betapa orang yang paling karena pejabat yang sama kemudian memunculkan korban yang sama, pemeriksaan, dan itu saja dia tidak mundur. Sampai aja, malah dia ketawa aja. Ketika ditanya wartawan, saya akan jawab di lain waktu coba. Itu kan menunjukkan habituasi bahwa nggak apa-apa, rakyat jadi korban. Dan kelihatannya ada kan 3 hal yang men-trigger orang untuk mundur ini atau untuk berhenti. Satu, karena memang diberhentikan pimpinannya. Yang kedua, karena ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, karena desakan rakyat. Nah, masa harus didesak rakyat? Menunggu desakan rakyat. Apakah kita harus dulu besar-besaran dulu gitu? Apakah presiden masih menunggu korban jatuh lebih banyak lagi sampai kemudian rakyat melakukan apa yang menjadi hal yang bisa mereka lakukan, dengan melakukan desakan yang hasilnya adalah hasilnya menjadikan korban lagi, ya kan? Ataukah Kapolri hari ini paling lambat besok pagi itu mundur karena hati nurani? Ataukah presiden yang mencopot Kapolri? Apakah keduanya ini menunggu kerusuhan yang lebih besar lagi akibat dari rasa marah dari rakyat? Misalnya Dok ya, kalau seandainya tidak ada penggantian pimpinan, tidak ada sebuah punishment yang memadai ya, yang dikorbankan cuma anak-anak yang 7 itu misalnya kan, apakah 7 brimob itu apakah kepercayaan terhadap polisi ini bisa nggak cukup ya? Kata orang kan teks 100 tahun ya untuk mengembalikan marwah dan kehormatan dari kepolisian. Saya sih nggak se-ekstrim itu. Ya, kalau ada langkah-langkah yang lebih katakanlah yang revolutif ya dari kepolisian, dan saya rasa nggak butuh 100 tahun kok. Asal saya cuma tanya sama presiden, apakah nggak ada orang baik, orang hebat, yang kompeten, yang bisa dijadikan untuk menjadi pengganti Kapolri sekarang? Masa iya sih dari sekian ribu atau sekian ratus atau sekian puluh jenderal yang ada yang masih aktif sekarang, itu masa nggak ada sih yang layak untuk menggantikan Kapolri ini? Apakah presiden menunggu rakyat semakin mendesak, situasi semakin tidak kondusif, yang menjadi sebuah alasan bagi pemberhentian dari Kapolri, atau Kapolri sendiri menunggu korban lain, menunggu korban akan berikutnya, reza-reza berikutnya? Apakah itu yang diinginkan oleh kedua orang ini, baik presiden maupun Kapolri? Jadi di sini tuh saya mengimbau kepada rakyat, kalau memang presiden tidak bisa berbuat apapun untuk mencopot Kapolri, dan Kapolri juga sampai dengan esok hari itu nggak juga punya hati nurani untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya, apakah rakyat harus melakukan apa yang harus dilakukan, mendesak dengan kekuatan rakyat yang lebih besar lagi seperti peristiwa di tahun 98 atau bahkan mungkin lebih besar lagi? Apakah itu yang dibutuhkan oleh presiden untuk menjadikan sebuah alasan yang pembenaran yang kuat untuk presiden kemudian mengambil langkah untuk mencopot Kapolri? Dan kalau dari sisi Kapolri, apakah Anda, Pak Listio Sigit, membutuhkan korban lagi sampai hati nurani Anda menggedor diri Anda akhirnya memutuskan untuk mundur? Apakah itu yang diinginkan? Saya mendengar dokter tambah ngeri aja. Masalahnya kan ini kan bagaimana negara ini bisa mengorbankan rakyat hanya untuk sekedar melegitimasi seorang pejabat
yang paling bertanggung jawab yang tidak juga mau mundur. Itu yang aneh buat kita. Dan sekali lagi ini seorang ibu ya, ketika seorang ibu sudah bicara, ketika seorang perempuan sudah turun ke jalan, hati-hati. Negara itu akan tampak indikatornya. Jadi bagaimana seorang perempuan sudah berani bicara? Bagaimana seorang ibu harus turun ke jalan? Kalau laki-laki biasa politik kan? Ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya Bukan sama hati nuraninya kalau seorang ibu. Apalagi ini korban ini seusia anak saya, seusia anak dari ibu-ibu yang lain. Dan ini adalah sebuah indikator yang sangat penting bagi sebuah negara. Sekali lagi, kalau ada ibu sudah bicara, nggak pakai rasa takut lagi, atau dia turun ke jalan nggak pakai rasa takut lagi, hati-hati negara. Negara dalam keadaan genting. Ini dibilang ya, pokoknya pokoknya apa itu? Semua pilihan Jokowi pasti mau dilengsarkan. Itulah kelompok sakit hati. Itu masih termul itu, yang ngomong begini termul, udah nggak relevan lagi tuh. Termul itu bicara itu udah nggak relevan lagi. Termul suka tahu ya, secara alamiah kekuatan Jokowi itu udah makin lemah dari hari ke hari. Jadi ngapain sih? Anda tuh mau dibayar berapa sih untuk terus membela Jokowi? Sekarang ini kita nih harus membela rakyat. Semua nih sahabat maupun termul nih, kalian tuh harus sadar. Dan sekarang ini rakyat jadi taruhannya nih. Jadi satu hal lagi yang perlu kita pahami ya, meminta penjabat mundur itu adalah sebuah aspirasi konstitusional. Dan itu biasa di luar negeri juga biasa. Jangan kan minta Kapolri mundur, minta presiden mundur pun ya boleh. Konstitusional. Kalau memang pejabat-pejabat itu nggak kompeten, kita nih yang memiliki mandat tertinggi. Rakyat itu yang memiliki negara ini, dan itu sepenuhnya konstitusional. Oke dok, karena tempat ini bakal close, saya mintakan closing statement dari dokter. Ya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Pak Listio Sigit, situasi saat ini sudah di luar kendali. Sudah begitu banyak korban yang berjatuhan. Bukan cuma Afif, bukan cuma Reza, tapi sudah ada 8 orang lagi, dan ini akan bertambah lagi. Kalau Kapolri tidak segera mundur agar Presiden bisa mengganti dengan polisi lain yang lebih kompeten daripada Anda. Dan kepada Bapak Presiden saya katakan bahwa penggantian Kapolri ini adalah obat, prioritas yang pertama untuk menenangkan rakyat yang marah ini. Jadi ini yang harus, ini sebuah peristiwa yang sudah emergensi, sudah peristiwa darurat, dan satu-satunya yang sekarang ini dibutuhkan untuk langkah pertama, kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya adalah mundur Kapolri atau copot Kapolri. Jadi pilihannya ada dua, Kapolri mundur dengan legowo atau Presiden yang mencopot. Dan Kapolri jangan menjadikan hak prerogatif Presiden itu sebagai sandera buat Anda untuk terus bertahan dengan jabatan Anda. Untuk apa? Bukan Sandra, bangker mungkin ya? Sandra lagi Presiden tapi bangker lagi dia. Iya. Itu kan yang hak prerogatif Presiden itu ada jadikan bangker perlindungan bagi Anda untuk terus menjabat. Padahal Anda tahu bahwa Anda itu sudah gagal total. Itu closing statement saya. Oke, ya saudara sekalian, tapi yang bergemuruh itu dari Dr. Tiva ya. Saya pribadi pun juga mendorong setiap pejabat yang melakukan kesalahan harus ada yang namanya rantai komando, ya kan, command responsibility yang dijunjung tinggi. Apalagi dalam hal ini Polri itu adalah institusi yang betul-betul mengikuti rantai komando dari Sabang sampai Merauke. Dan pucuk pimpinan dari Polri itu adalah Kapolri. Dan jangan lupa kejadian ini di depan hidungnya sendiri. Bukan misalnya kejadiannya di Aceh atau di Papua, tapi di depan hidungnya sendiri. Di depan itu ini di Jakarta, ini kejadiannya di Jakarta. Kejadiannya di Jakarta. Oke dok, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Dan kita juga nanti akan tanya kepada yang lainnya. Tetapi memang sudah banyak civil society yang menyampaikan keinginan agar diganti Kapolri ini, termasuk tadi Forum Purnawirawan TNI yang hari ini mereka melakukan deklarasi lagi. Tidak hanya Kapolri dicopot, tapi Gibran juga dimasukkan. Jokowi masukkan Gibran, copot Kapolri. Itu mereka tambahkan. Tapi bukan hanya 3, ada 11. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.